Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan akuntansi manajemen. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih akuntansi manajemen. Banyak orang yang mengira bahwa akuntansi itu cuma soal catat-mencatat angka untuk laporan pajak atau bank. Padahal ada satu cabang akuntansi yang justru jadi kompas utama bagi para pemimpin perusahaan. Nah, itu yang dinamakan dengan akuntansi manajemen. Sederhananya, akuntansi manajemen adalah proses mengelola data keuangan dan operasional menjadi informasi yang berorientasi ke masa depan. Kalau akuntansi biasa itu ibarat melihat kaca spion untuk tahu apa yang sudah terjadi. Nah, kalau akuntansi manajemen itu ibarat melihat melalui kaca depan mobil untuk menentukan arah kita selanjutnya. Lalu, apa bedanya dengan akuntansi keuangan yang biasa kita kenal? Nah, berikut adalah tabel perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Jadi, pada intinya, akuntansi keuangan itu soal kepatuhan, sedangkan akuntansi manajemen itu soal strategi. Agar lebih terbayang, mari kita cari contoh sebuah usaha. Di sini saya mengambil usaha sepatu sejahtera. Bayangkan manajer produksi melihat ada satu model sepatu kets yang penjualannya tinggi, tapi keuntungan per bulannya kok tipis. Disinilah akuntansi manajemen masuk. Pertama-tama kita menganalisis biaya. Akuntan manajemen menghitung detail biaya bahan baku, tenaga kerja hingga listrik untuk sepatu tersebut. Lalu temuan. Ternyata proses lem sol sepatu itu memakan waktu lama dan sering gagal sehingga memboroskan biaya, dan lalu mengambil keputusan. Berdasarkan data tersebut, manajer punya dua pilihan, menaikkan harga jual atau berinvestasi pada mesin lem otomatis yang lebih efisien. Jadi, akuntansi manajemen bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal bagaimana angka-angka itu bisa bercerita untuk membantu bisnis tumbuh lebih besar dan lebih efisien. Kalau dulu akuntansi manajemen dianggap sebagai perhitungan biaya di belakang layar, sekarang perannya sudah berubah total. Mereka adalah mitra strategis yang memastikan organisasi tetap bertahan di tengah persaingan. Nah, ada tiga peran utama akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu penyedia informasi untuk perencanaan. Mereka tidak menebak masa depan, tapi menyusun anggaran dan proyeksi berdasarkan data historis dan tren pasar agar perusahaan punya target yang realistis. Yang kedua, pengendali organisasi. Akuntan manajemen memantau apakah rencana tadi berjalan sesuai jalur. Jika ada biaya yang membengkak, merekalah yang pertama kali memberikan alarm atau peringatan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Apakah kita harus membuat komponen sendiri atau membeli dari supplier? Apakah kita harus ekspansi ke luar negeri? Akuntansi manajemen memberikan analisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit seperti ini. Dunia berubah, begitu juga akuntansi. Salah satu tema paling hangat saat ini adalah digital transformation. Sekarang, akuntan manajemen tidak lagi berkutat dengan spreadsheet manual yang membosankan. Kita bicara soal big data yang mengolah jutaan transaksi dalam sekejap untuk melihat pola perilaku konsumen. Juga tentang predictive analytics atau yang biasa kita sebut AI. Menggunakan AI untuk memprediksi kapan penjualan akan turun sehingga perusahaan bisa bersiap lebih awal. Digitalisasi ini membuat kerja akuntan manajemen jadi lebih cepat dan akurat, sehingga mereka punya lebih banyak waktu untuk memberikan saran strategis daripada sekedar menginput data. Namun, sehebat apapun teknologinya, etika tetaplah fondasi paling utama. Berdasarkan standar IMA, ada prinsip seperti integritas dan kredibilitas yang harus dijaga. Nah,
Sebuah contoh kasus sederhana. Bayangkan seorang akuntan manajemen diminta oleh manajernya untuk menyembunyikan biaya limbah produksi agar laporan departemen terlihat sangat hemat dan manajer tersebut mendapat bonus akhir tahun. Dan pelanggaran etika dari perilaku tersebut ialah jika ia menurutinya, ia melanggar prinsip integritas dan kredibilitas. Jadi seharusnya tindakan yang dilakukan, ia harus menolak dan melaporkan data apa adanya. Kenapa? Karena laporan yang salah akan menyesatkan perusahaan dalam jangka panjang dan merusak kepercayaan pemangku kepentingan. Jadi, menjadi akuntan manajemen di era sekarang berarti harus bisa menguasai 3 hal: strategi bisnis, teknologi digital, dan yang paling penting karakter etis. Dengan kombinasi ini, mereka bukan sekedar pencatat sejarah perusahaan, tapi pembentuk masa depan perusahaan. Di sini saya mengambil contoh dapur burger juara. Sebelum kita menghitung untung rugi, kita harus tahu dulu kemana setiap uang kita keluar. Dalam akuntansi manajemen, kita mulai dengan 2 konsep kunci, yaitu objek biaya dan keterlacakan. Objek biaya adalah apapun yang ingin kita ukur biayanya. Di sini objek biaya kita adalah 1 porsi burger. Nah, keterlacakan adalah seberapa mudah kita menghubungkan sebuah biaya langsung ke objek tersebut. Kalau kita bisa menunjuk sebuah biaya dan bilang ini untuk burger ini namanya biaya yang terlacak. Sekarang mari kita bedah daftar biaya di dapur burger juara. Pertama, biaya langsung. Ini adalah biaya yang secara fisik masuk ke dalam produk. Contohnya, daging sapi, roti bun, dan upah koki yang memasak pesanan tersebut. Kedua, biaya tidak langsung. Biaya ini diperlukan agar dapur tetap jalan, tapi sulit dihitung per burger. Contohnya, gas untuk memasak, biaya kebersihan, dan lampu ruangan. Kita tidak tahu pasti berapa rupiah listrik yang berpakai untuk 1 buah burger, kan? Selanjutnya kita lihat dari sisi volume produksi. Yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya yang jumlah totalnya berubah mengikuti berapa banyak burger yang kita buat. Kalau jual 100 burger, kita butuh 100 potong daging. Kalau jual 0, biayanya 0. Daging dan kemasan adalah biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap. Biaya yang jumlahnya sama, mau kita jual 1 atau 1000 burger. Contohnya, sewa ruko. Pemilik ruko tidak peduli burger kita laku atau tidak, kita tetap bayar sewa yang sama setiap bulan. Terakhir, berdasarkan fungsinya. Untuk biaya produksi, semua biaya yang terjadi di area dapur untuk membuat produksi berupa daging, upah koki, penyusutan alat masak. Juga biaya non-produksi, biaya yang di luar dapur yang mendukung bisnis. Contohnya biaya iklan di Instagram dan biaya admin untuk mencatat pembukuan. Berikut adalah rangkuman biaya dapur burger juara dalam tabel klarifikasi yang sederhana. Nah, dengan mengklasifikasikan biaya secara sederhana, kita bisa menentukan harga jual dengan akurat dan tahu biaya mana yang harus dipangkas jika ingin untung lebih besar. Pernah nggak kalian merasa produk yang paling sulit dibuat justru terlihat sangat menguntungkan di atas kertas? Padahal kenyataannya menyedot banyak waktu dan tenaga. Itulah jebakan sistem biaya tradisional. Dalam sistem tradisional, biaya overhead seperti listrik atau pemeliharaan mesin biasanya dibagi rata ke semua produk hanya berdasarkan satu ukuran. Misalnya, jumlah jam kerja. Masalahnya, sistem ini mengasumsikan semua produk mengasumsi sumber daya dengan cara yang sama, padahal produk yang rumit pasti memakan lebih banyak biaya daripada produk sederhana. Disinilah activity based costing atau ABC hadir sebagai solusi.
Kunci utama ABC adalah cost driver atau pemicu biaya. Bayangkan, cost driver adalah meteran yang menghitung seberapa banyak aktivitas yang digunakan oleh sebuah produk. Kalau kita bicara aktivitas pengemasan, maka cost drivernya adalah jumlah pesanan. Kalau aktivitasnya penyetelan mesin, pemicunya adalah berapa kali mesin disetel. ABC membebankan biaya berdasarkan konsumsi nyata, bukan sekedar rata-rata. Selanjutnya, mari kita berhitung. Kalian bisa melihat pada tabel yang sudah saya cantumkan. Nah, kita langsung ya. Dilihat dari hasilnya, produk B yang lebih rumit memakan biaya overhead yang jauh lebih besar karena ia menggunakan aktivitas lebih banyak. Tapi dengan sistem tradisional, keduanya mungkin akan dianggap memakan masing-masing 500.000 yang tentu saja tidak akan adil pada produk A. Dengan menggunakan metode ABC, kita tidak lagi menebak-nebak. Kita tahu pasti produk mana yang benar-benar menguntungkan dan aktivitas mana yang terlalu mahal. Hasilnya, keputusan harga yang lebih tepat dan strategis bisnis yang lebih tajam. Di penjelasan sebelumnya, kita sudah belajar tentang ABC. Tapi setelah kita tahu berapa biaya setiap aktivitas, lalu bagaimana? Apakah cuma disimpan jadi laporan? Ini tentu tidak. Nah, disinilah Activity Based Management atau ABM berperan. Jika ABC adalah bagian menghitung, maka ABM adalah bagian bertindak. ABC memberitahu kita berapa biayanya, sedangkan ABM membantu kita memahami mengapa biaya itu menjadi dan bagaimana cara mengelolanya agar perusahaan lebih efisien. Kunci utama ABM adalah memilah aktivitas menjadi dua jenis. Pertama yaitu aktivitas bernilai tambah. Ini adalah aktivitas yang jika dihilangkan nilai produk di mata pelanggan akan turun. Contohnya proses merakit smartphone atau riset teknologi baru. Pelanggan mau membayar lebih untuk hal ini. Yang kedua yaitu aktivitas tidak bernilai tambah. Ini adalah aktivitas yang memakan waktu dan biaya, tapi tidak menambah kegunaan bagi pelanggan. Contohnya, menunggu bahan baku datang, memindahkan barang dari satu gudang ke gudang lain, atau memperbaiki produk yang cacat. Pelanggan tidak peduli seberapa sering kita memindahkan barang, mereka hanya ingin produk yang bagus. Bagaimana ABM meningkatkan efisiensi? Caranya adalah dengan manajemen aktivitas. Manajemen akan melihat daftar aktivitas tidak bernilai tambah dan melakukan langkah ekstrim. Misalnya seperti mengeliminasi atau menghapus aktivitas yang benar-benar tidak perlu dan reduksi, mengurangi waktu atau sumber daya pada aktivitas yang masih membutuhkan tapi tidak efisien. Misalnya, jika ABM menunjukkan bahwa biaya inspeksi ulang sangat tinggi, manajemen tidak hanya memangkas orangnya, tapi memperbaiki mesin produksinya agar tidak ada cacat sejak awal. Itulah efisiensi yang sangat berguna. ABM juga bisa digunakan untuk menganalisis pelanggan. Tidak semua pelanggan memberikan untung yang sama. Misalnya pelanggan A, pesan dalam jumlah besar tapi jarang komplain dan bayar tepat waktu. Sedangkan pelanggan B, pesan sedikit-sedikit, sering minta kirim cepat dan sering melakukan retur. Nah, dengan ABM kita bisa melihat bahwa pelanggan B mungkin memakan biaya pelayanan lebih besar daripada laba yang ia berikan. Keputusannya, kita bisa menaikkan biaya layanan untuk pelanggan B atau mengubah cara kita melayani mereka agar lebih efisien. Kesimpulannya, ABM mengubah sudut pandang kita dari berapa banyak yang kita belanjakan menjadi apa yang kita dapatkan dari setiap aktivitas dengan membuang yang tidak perlu dan fokus pada yang bernilai. Perusahaan kita tidak hanya akan lebih hemat, tapi juga lebih kompetitif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.